Kurangnya percaya diri menyebabkan rasa minder, malu menjadi bagian kita. Dan kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Namun perlu kita sadari bahwa kita adalah orang pilihan. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Berkurangnya harga diri adalah penyakit modern. Sering hal itu diutarakan pada sesi konseling yang disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bisa dibendung sebagai akibat dari perlakuan tidak wajar, depresi, atau pola makan yang tidak teratur. Ahli psikologi konvensional melihat harga diri sebagai suatu evaluasi observasi yang dibuat oleh seseorang terhadap sifat dan karakter mereka sendiri dan saran yang diberikan oleh orang lain pada mereka. Apa yang kita lihat dari diri kita adalah bagian-bagian penting dari harga diri. Meskipun terkadang kita salah menggambarkannya dan tidak sempurna. Penilaian menurut perasaan sendiri dapat menuntun kita kepada kesalahpahaman ketika menilai seseorang termasuk diri sendiri. Sadarlah, di saat kita menghakimi orang lain, sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang menghakimi diri sendiri. Kesalahan yang fatal ketika seseorang menghakimi orang lain perihal kemampuan, penampilan, karakter, kekuasaan, dan lain-lain. Kenapa kesalahan yang fatal? Karena di saat kita menyampaikan kekurangan orang lain, sebenarnya kita sedang menyampaikan kekurangan kita. Ya. Bahaya yang lebih serius di saat kita mulai tidak menghargai dan tidak percaya Allah sebagai pencipta dari semua yang baik dalam diri kita. Ini perlu kita renungkan. Jangan sampai karena kita merasa kita bisa, kita mampu, kita ada, kita mengabaikan Allah. Jika seseorang tergoda untuk merasa rendah diri, hilang kepercayaan diri, atau merasa diabaikan, harus diingat bahwa ada sesuatu yang melebihi kondisi tersebut, yaitu suatu perhatian khusus dari Allah dan malaikat-malaikatnya bagi saudara dan saya. Ini perlu kita pahami, ya, sehingga pemahaman ini mengingatkan kita ada seseorang yang memberikan perhatian kepada kita. Percayalah, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan yang sangat menguntungkan bagi yang percaya kepadanya. Allah selalu siaga 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu untuk mendengar mereka yang depresi. Untuk mendengar mereka yang dirudung stres. Untuk melihat. Untuk mendengar mereka yang kesepian dan gelisah. Allah mengetahui di saat kita duduk dan di saat kita berdiri. Allah bahkan mengerti alur pikir kita. Allah tahu di saat kita duduk atau berdiri. Bahkan ketika kita bersembunyi di dalam perut bumi pun Allah tahu. Inilah
yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami tentang diri kita. Sesungguhnya ada seseorang yang memperhatikan lebih dari orang tua kita. Lihatlah dirimu. Katakan aku bisa. Katakan aku mampu. Katakan aku harus terus belajar melayani Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik hidup ini. Allah peduli, dia perhatian. Maka kita tidak perlu hilangkan yang namanya minder, rasa minder dalam hidup kita. Saudaraku, saya ulang. Katakan pada dirimu, aku bisa. Katakan pada dirimu, aku mampu. Katakan pada dirimu, aku harus terus belajar. Oleh karena Allah selalu memperhatikan. Allah selalu mendengar. Allah selalu ada di samping kanan kita. Sampai berjumpa lagi di slide di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Harga dirimu berharga di hadapan Allah. Shalom.